Smart Business. Podcast Smart Business masih menemani aktivitas Anda. Apa kabar Anda Smart Business? Saya Daryl Adam hadir kembali bersama dengan Coach Sian Yat. Ini sosok yang konseptual, yang apa-apa tuh dikonsep gitu loh. Bahkan nanti kalau kita punya satu edisi khusus bincang bersama, saya akan mengulas lebih jauh sosok pribadi beliau. Tapi kontekstual hari ini kita akan ngomongin masalah bisnis. Nah, kalau Anda pernah melihat beberapa episode sebelumnya yang bicara masalah konsep start bisnis, Coach Sian Yat menjabarkan banyak sekali poin-poin penting termasuk definisi dari STAR bagi bisnis Anda seperti apa. Nanti mungkin Anda bisa coba ulang, pelajari, saksikan di podcast kami, tinggal klik saja. Nah, hari ini kita akan bicara tentang trust in business. Katanya dalam berbisnis itu perlu kepercayaan. Nah, Coach, apa yang menarik dari trust in business yang bisa disampaikan sebagai sebuah elaborasi awal ini, Coach? Terima kasih, Mas Daryl Adam. Bisnis itu adalah trust, kepercayaan. Ya. Semua pebisnis yang hebat, semua pebisnis yang memiliki aset, kemudian grup perusahaan yang luar biasa, itu adalah di awal dari kepercayaan ya. Kepercayaan oleh customer kita, kepercayaan oleh supplier kita. Pada saat COVID sebenarnya ya, banyak perusahaan yang secara berjalan dengan baik tiba-tiba mengalami hambatan. Stop. Ada yang tidak bisa berkembang, khususnya yang berhubungan dengan ada kontak dengan human to human itu sangat intens ya. Itu betul. Semua tidak terjadi seperti bisnis hotel, restoran, pakaian. Saya kira banyak yang tidak membeli tidak membeli pakaian ya, celana maupun baju ya pada saat itu ya. Ada perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Tetapi saya ketemu satu bos yang luar biasa. Saya tidak takut mereka tidak mampu membayar. Tapi saya yang paling takut adalah mereka tidak memiliki keinginan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban mereka. Artinya, ada masalah, silakan ketemu aja. Everything will be okay. Apapun akan selesai, apapun pasti akan berlalu. Sesulit apapun kehidupan di bisnis itu adalah proses. Dan si bos ini adalah satu CEO yang luar biasa, yang top. Dia cerita, kita ketemuan cerita. Waktu itu di tower tinggi beliau, dia cerita ya itu bisnis itu adalah trust ya. Trust oleh customer, trust oleh supplier, dan satu lagi, trust oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Itu jauh sangat lebih penting. Kita percaya kepada perusahaan. Kita percaya kepada masa depan kita bersama perusahaan ini. Itu jauh lebih penting. Lagi-lagi people-nya energi. Mas Daryl, kalau sampai suatu perusahaan itu SDM tidak mempercaya, tidak memiliki harapan lagi, itu adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya tinggal cangkang. Ya. Customer, supplier, dan stakeholder yang lain bisa percaya karena ada SDM yang luar biasa di dalam perusahaan, termasuk pemimpinnya. Oleh karena itu, trust itu sangat mahal. Jangan kita sekali-sekali kehilangan kepercayaan. Uang, market, dan segalanya bisa kita dapat. Basically adalah kita harus mendapatkan trust terlebih dahulu. Cara mendapatkan trust adalah konsisten, hadapi, teruji, ya, teruji. Ada perusahaan yang mengalami kerugian secara finansial, secara keuangan. Tapi building trust itu kita tidak boleh mengorbankan quality ya, quality of service, quality of product. Kita tetap deliver quality of service of product kepada customer sehingga mereka pada finally akhirnya mereka akan percaya bahwa value kita akan tinggi dan mereka akan selalu loyal kepada perusahaan seperti itu. Ya, kepercayaan itu bagi saya itu adalah sangat penting karena saya sekali lagi contoh sederhana ya Pak. Di sebuah perusahaan pasti kalau produksi kan ada produk yang cacat ya. Betul. Ya, ada produk yang cacat, ada produk yang tidak sempurna. Ya. Begitu saya masuk ke perusahaan ini sebagai business coach, saya memastikan tidak ada boleh produk-produk cacat ini, walaupun satu itu keluar. Walaupun itu ada biaya kan. Kalau sebuah produk cacat itu kalau bisa udahlah kita sisip-sisip aja. Toh kan
customer bisa toleransi, kemudian nggak ada yang nampak. Bagi saya itu adalah trust yang harus dijaga. Sekali kita memberikan deliver produk dan quality yang bagus, maka kita harus komitmen terhadap quality dan service yang kita berikan. Saya tidak pernah mengejar. Itu adalah deal awal saya bersama perusahaan. Bisa nggak kita membangun brand yang bagus? Brand yang bagus adalah trust. Itu harus komitmen. Kalau itu sudah bisa komitmen, baru kita bisa kembangkan development yang lain di dalam organisasi. Seperti itu. Gini Coach, membangunnya gampang. Tadi saya sempat menanyakan gimana mempertahankan komitmen, konsistensi tentang trust. Tadi sempat disampaikan sama Coach ya, analoginya ketika satu produk cacat, ya udah mendingan nggak usah lagi dikasih ke customer ya, walaupun mungkin disisipkan. Tapi saya berpikir gini Coach, bagaimana menjadikan trust ini sebagai sebuah legacy ke generasi berikutnya, Coach? Ini tantangannya besar nih, berat. Wah, ini menarik sekali. Salah satunya adalah trust ini harus menjadi culture perusahaan. Oh, dibentuk sebagai budaya dulu. Sebagai budaya. Dan itu harus masuk di dalam budaya. Kita menjadi perusahaan yang berintegritas tinggi. Artinya, customer melihat siapapun atasan, relasi, supplier, mereka tidak melihat. Kita konsisten melakukannya. Dan itu harus menjadi culture perusahaan, budaya perusahaan yang dibangun. Membangun budaya itu tidak mudah. Betul. Mas Tarif, itu butuh waktu, butuh sebagai leader kita butuh memberi contoh ya. Jangan kita meminta tim kita, you harus building trust, jujur kepada customer. Tapi kitanya yang memiliki karakter atau memiliki perilaku ya. Perilaku itu kan karakter yang dilakukan atau pemikiran dan tindakan yang dilakukan secara berulang ya, sehingga menjadi sebuah karakter dan kebiasaan ya. Kita jangan lakukan, harus memberikan contoh, Perusahaan itu kan memberikan contoh ya, Pak. Memberikan contoh kepada seluruh stakeholder bahwa kita komitmen membangun trust yang tinggi. Saya kira dengan komitmen tersebut, maka seluruh all the team in organization will follow, akan mengikuti. Culture kuncinya. Mas Tarif. Ini akan berkembang sedikit ya, walaupun saya merasa agak sedikit jauh dari bahasan, tapi ini relate nih Coach. Tadi Coach mengatakan bahwa legasinya bisa disampaikan, aktualisasinya dengan sebuah budaya. Di dalam budaya sebuah perusahaan itu kan ada punishment and reward. Nah, gimana sekarang masih relate nggak sih dengan mengaplikasikan punishment and reward dengan tujuan untuk melegasikan ya itu tadi yang namanya kepercayaan kepada generasi berikutnya? Saya kira reward and punishment itu masih sangat relate ya, sangat sesuatu yang sangat menarik ya. Karena orang-orang terbaik di dalam organisasi pasti mereka ingin mendapatkan reward yang baik juga ya. Dan kalau orang-orang yang baik kemudian tidak diberikan reward dan kemudian orang-orang biasa bahkan orang-orang yang mungkin tidak produktif tidak diberikan punishment, maka akan terjadi ketidakadilan di dalam sebuah organisasi. Ya, untuk menciptakan keadilan bagi orang-orang terbaik, kita harus memberikan apresiasi yang bagus karena kerja keras mereka, komitmen mereka, jiwa mereka, fokus mereka, usaha mereka untuk mengembangkan perusahaan. Ya, jadi masih relate dan itu salah satu di dalam human capital yang perlu disusun. Salah satu yang bisa mendukung Star Business yang saya masuk di dalam satu konsep Star Business untuk pembangunan konsep kedepannya. Reward juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya. Kenapa setiap SDM yang profesional mereka ingin masuk ke sebuah perusahaan yang memiliki legasi yang bagus. Karena ya ada sesuatu yang diberikan reward, walaupun tidak semua dalam bentuk uang ya. Ada intrinsi, ada ekstrinsi, ada penghargaan, ada semacam seperti apa ya, seperti penghargaan yang non financial. Mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk pendidikan, mereka bisa untuk belajar, mereka juga bisa untuk seperti spesial event ke luar negeri dan sebagainya. Ya, tapi itu sesuai dengan sekali lagi adalah kondisi perusahaan seperti itu juga. Masih sangat relate. Itu selalu saya susun. Orang-orang terbaik harus diberikan kesempatan.
terbaik. Baik. Karena memang untuk mendapatkan produk yang terbaik itu juga perlu ada orang-orang terbaik di dalamnya. Nah, Coach, kita tinggal hitungan menit nih, sejujurnya. Boleh nggak kasih tips ke smart listeners untuk bisa meningkatkan trust tuh 1, 2, 3 poin pentingnya apa saja? Silakan, Coach. Ya, terima kasih smart listener untuk membuat trust ya. Trust, kita harus memiliki karakter yang kuat. Karakter ini adalah, walaupun sebagai SDM di dalam perusahaannya, sebagai SDM di perusahaan, walaupun tidak ada yang memperhatikan kita bekerja, walaupun tidak ada customer yang memperhatikan kita melakukan service, delivery, packaging dan sebagainya, tapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Saya yakin, saya percaya. Begitu kita melakukan hal sepenuh hati, kita belajar kuat untuk memberikan yang terbaik kepada customer. Finally, kita sendiri yang mendapatkan. Karena karakter yang sudah terbentuk di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, itu akan dibawa sepanjang masa. Kita, dimanapun, kita akan produktif dan akan menjadi orang yang terbaik. Building trust dari internal. Ya. Kemudian, dari sebagai pemimpin, sebagai pemimpin bisnis, sebagai business owner, building trust itu adalah apa yang kita janjikan, itulah yang kita delivery kepada customer. Quality, standarisasi, value-value yang kita berikan itu deliver sesuai dengan yang kita janjikan. Dengan demikian, maka customer perlahan-lahan akan mengerti bahwa perusahaan ini memiliki karakter, perusahaan ini memiliki jati diri, perusahaan ini memiliki standarisasi. Begitu disampaikan, maka ini bisa sebagai janji yang akan kita percaya ke depannya. Sesimpel itu, Mas Daryl. Ya. Oke. Baik, sebenarnya kepercayaan itu mudah sebetulnya untuk dibentuk. Tapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan ketika akan diserahkan ke generasi berikutnya. Nah, ini sehubungan pula dengan hal yang disampaikan oleh Coach Sianjat tadi, yaitu adanya culture ya. Culture itu sangat penting sekali budaya ya. Ya, benar. Dan ini yang harus dibangun. Oke, saya rasa cukup untuk edisi kali ini. Kita bahas masalah trust dalam sebuah bisnis. Nantikan episode berikutnya. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.